Shalom, wah selamat pagi semuanya. Senang sekali untuk bisa berjumpa dengan Anda di hari Senin pagi ini. Mari kita sebelum memulai aktivitas kita, kasih waktu sedikit untuk kita ini bisa merenungkan firman Tuhan. Ya, supaya firman Allah ini terus menerangi hati kita, supaya Anda berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami. Engkau yang mengurus, Engkau yang mengatur, Engkau yang membimbing kami sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatimu, itu yang terus kami lakukan. Sertai kami ya Tuhan, untuk terus kami boleh memilih bagian yang terbaik dari hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Nah saudara, firman Tuhan hari ini ya saya kasih judul adalah terang itu mengusir kegelapan. Kenapa ini menjadi penting? Karena Tuhan mau Anda tahu bahwa kita ini adalah terang dunia. Amin saudara. Terang dunia yang sungguh-sungguh berfungsi. Bukan hanya untuk diri kita. Tapi kalau terang itu mengusir kegelapan. Kegelapan dalam diri kita maupun kegelapan untuk orang lain. Karena itu mari kita baca Alkitab kita di Matius 5 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Alkitab jelas berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kalau kita adalah terang dunia maka otomatis kita harus hidup di dalam terang. Nah, hidup di dalam terang itu adalah keputusan. Pilihan dalam hidup kita untuk kita terus hidup di dalam terang. Sehingga saya percaya terang sekecil apapun yang Anda pilih itu akan mengusir yang namanya kegelapan. Hidup kita ini harus diakui bahwa ada sisi-sisi gelap yang perlu kita terangi. Karena itu saudara, waktu Anda menyadari bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah orang-orang yang diterangi oleh terang Kristus. Maka pilihan kita itu menentukan. Pilihan Anda itu menentukan. Ya, untuk memilih apa? Kalau terang Kristus dalam hidup kita, maka kita memilih untuk berdamai dengan Tuhan. Yang pertama adalah memilih untuk selalu berdamai dengan Tuhan. Di mana dalam keputusan hidup kita itu, kita ini sangat dipengaruhi dengan keinginan-keinginan gelap dalam hidup kita. Makanya pilihan kita adalah saya mau berdamai dengan Tuhan. Nah, kapan kita berdamai dengan Tuhan? Apa yang dimaksudkan dengan berdamai dengan Tuhan? Ketika kita memilih untuk kita bertobat dari hal-hal yang gelap yang kita lakukan. Saya percaya bahwa Anda dan saya tahu sisi-sisi gelap hidupmu. Ada banyak mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali menguasai hidup kita. Yang seringkali mengontrol hidup kita. Tetapi pilihan kita untuk ada di dalam terang. Yaitu pilihan yang menyudahi semua hal buruk itu. Makanya dalam Yohanes, kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini. Ya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Katakan di sini. Barang siapa percaya itu berarti percaya kepada Kristus yang telah menerangi hidup kita. Itu sama aja dengan bukan hanya percaya oh dia Tuhan. Yes, kita percaya dia Tuhan. Tapi apakah betul-betul dia Tuhan dalam hidup kita yang menerangi kegelapan dalam hidup kita. Nah disinilah butuh keputusan Anda. Untuk percaya itu butuh keputusan. Sehingga kita mengizinkan terang itu menerangi sisi gelap dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami yang namanya pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya waktu Anda menerima Yesus. Itu pertobatan itu adalah dasar daripada pertobatan. Menerima Yesus itu adalah dasar daripada pertobatan. Tetapi mengizinkan Kristus menerangi hati kita. Lalu setelah itu jadi banyak pertobatan. Itu yang namanya pertumbuhan rohani. Di mana ada sisi-sisi gelap dalam hidupmu yang kau izinkan hari ini kita berdamai dengan Tuhan. Maka sisi gelapmu diterangi oleh Tuhan. Nah ini yang namanya pertumbuhan rohani. Anda mengalami kedewasaan rohani. Nah pilihan untuk percaya itulah saya percaya mengusir semua kegelapan dalam hidup Anda. Coba Ed, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan.
menolak untuk percaya, berarti Anda tetap mengizinkan kegelapan itu menguasai hidupmu. Maka ini yang terjadi dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka apa? Jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Makanya tadi saya bilang soal pilihan. Karena itu sudah hukumannya apa kalau orang menolak? Iya, dia tinggal dalam gelap. Kegelapan itu akan terus menguasai dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kegelapan itu semakin berkembang, semakin bertumbuh. Bukan terang yang bertumbuh tapi kegelapan yang bertumbuh. Akhirnya kegelapan itu terus berkuasa di situ dan menyeret kita masuk di dalam rancangan si jahat. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu perlu kita mengambil keputusan datang kepada terang itu. Apa? Berdamai dengan Tuhan. Dengan disitulah kita mulai mengalahkan semua kegelapan hidup kita. Dan saya percaya kalau Anda bertumbuh dalam terangmu, maka ini yang terjadi. Hidupmu akan menjadi terang bagi dunia. Hidupmu akan menjadi terang bagi orang lain. Tiba-tiba orang lain melihat karaktermu berubah. Tiba-tiba orang lain melihat bahwa attitude sikapmu berubah. Mereka kenal Anda sebagai orang yang jahat mungkin. Mereka kenal Anda sebagai seorang yang punya karakter keras. Ya, tidak mudah mengampuni, tidak sabar. Tiba-tiba Anda jadi orang yang sabar. Tiba-tiba Anda menjadi orang yang mudah mengampuni. Percayalah hari itu terang telah menguasai karena pilihanmu untuk berdamai dengan Tuhan. Pilihanmu datang kepada terang. Maka terang itu menggusur semua kegelapan dalam hidup Anda. Makanya terang itu mengusir kegelapan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, terang itu ternyata memperjelas visi. Di dalam terang itu jelaslah visimu. Di dalam terang itu visi Anda jelas. Visi apa? Visi apa Anda? Ya, visi Anda apa misalnya kebalik. Visi Anda apa misalnya? Oh, saya ingin jadi sukses misalnya. Oh, saya ingin jadi orang yang diberkati. Saya ingin menjadi orang kaya dengan bekerja keras. Saudara, terang itu membuat Anda tahu prioritas hidupmu. Gara-gara Anda punya visi yang terang itu, maka Anda pun di sisi lain Anda diterangi. Terang apa? Anda pasti punya prioritas. Prioritasmu tidak bisa dikalahkan dengan keinginan dagingmu. Karena apa? Visimu jelas. Ya, kegelapan dalam visimu diusir karena Anda jelas. Oh, saya ingin jadi orang sukses. Caranya bukan dengan cara yang salah, tapi saya betul-betul harus rajin. Saya harus bekerja keras. Untuk itu saya harus tahu prioritas saya. Prioritas itu Anda lakukan dengan benar. Anda sekedar menuruti keinginan daging. Anda akan stop untuk itu. Hal-hal yang tidak kekal, ya, hal yang sementara tidak boleh menggantikan sesuatu yang kekal dalam hidup Anda. Anda tahu itu. Anda tahu bahwa oh besok saya harus bekerja, saya harus pertemuan ini. Maka malam ini saya harus istirahat. Nah, ini pilihan. Tiba-tiba hatimu bisa jadi bijaksana untuk memilih. Karena apa? Visimu jelas. Prioritasmu jelas. Ya, Anda tidak hanya sekedar fun, senang-senang, buang-buang waktu dengan teman-teman menyenangkan tanpa sesuatu yang enggak jelas. Anda enggak akan begitu. Ya, saya bilang begini bukan berarti Anda tidak boleh bergaul. Boleh, tapi Anda tahu prioritas. Anda tahu waktu. Karena apa? Visimu itu jelas. Semangatmu itu jelas. Sehingga dari situlah Anda bisa meraihnya. Karena apa? Karena visimu terang. Kegelapan itu diusir oleh karena terang. Amin, saudara. Amin. Lalu yang ketiga, terang itu akan membuat pilihanmu jadi baik. Terang itu akan mempengaruhi pilihan hidupmu. Kepada apa yang baik, kepada apa yang jahat. Anda tahu bedanya. Ya, Anda jelas terang ke depan itu mau apa. Anda tidak termasuk orang yang terserah. Dikit-dikit terserah. Nggak ada pilihan. Karena apa? Tidak jelas. Satu hari saya pernah pergi pelayanan sama satu teman. Ya, saya ajak dia pergi ke pelayanan. Dan kita naik mobil. Nah, sebelum berangkat kita makan dulu. Saya sudah tanya sama dia. Saya sudah pilih makanan saya tanya dia. Mau makan apa? Dia bilang terserah. Ya sudah saya pilihkan soto ayam.
Udah siang-siang kita makan lagi. Makan siang. Lalu saya sudah milih makanan saya tanya dia, kamu mau makan apa? Terserah. Ya sudah saya pilihkan soto ayam. Mau pelayanan sore saya bilang kita makan dulu ya. Nanti setelah pelayanan kita istirahat aja nggak usah makan. Oke, makan. Saya sudah milih menu makanan saya. Saya tanya sama dia, kamu mau makan apa? Jawabannya tetap terserah. Saya tulis soto ayam. Dia kaget karena saya pilihin soto ayam. Dia bilang, kok aku dari tadi pagi loh makan soto ayam. Kok mau pilihin soto ayam terus? Saya bilang, iya karena kamu bilang terserah. Karena kamu gak punya pilihan. Kalau kamu gak punya pilihan, maka orang lain yang memilih buat kamu. Dan belum tentu pilihan orang lain itu kamu sukai. Karena itu hidup harus punya pilihan. Hidup itu harus terang pilihannya. Sehingga Anda mau jelas, mau jadi apa sekarang. Itu pilihan jelas. Saya mau jadi orang kaya. Ayo sungguh-sungguh kejar di situ. Nggak apa-apa sih. Jadi orang yang ingin diberkati untuk Anda masuk dalam visi Tuhan. Menjadi salah satu pelengkap dari pasal daripada kebangunan rohani. Di sisi yang Anda sebagai imamat rajani. It's okay. Nggak apa-apa. Ya, bantu visi gereja. Jadi sukses di area itu. Atau Anda mau jadi hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan betul-betul. Memang gak perlu mempromosikan diri. Tapi dari kesetiaanmu. Belajar sungguh-sungguh. Percaya satu ini. Orang lain gak melihat. Tapi Tuhan tuh melihat. Kalau kamu mempersiapkan dirimu di tempat yang tersembunyi. Banyak doa di situ. Gali firman Tuhan. Belum ada kesempatan khotbah. It's okay gak apa-apa. Tapi kamu gali hidup di situ. Lihat ya. Mata Tuhan tuh melihatnya. Pasti satu saat Tuhan itu akan bukakan kesempatan bagi Anda. Karena apa? Pilihanmu jelas. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Oh, saya nggak diberi kesempatan. No. Siapkan dirimu baik-baik. Saya percaya waktu Tuhan memilih Daud menggantikan Saul, itu dimulai dari mana? Ketika Daud mengejar binatang buas karena salah satu kambing dombanya diambil oleh binatang buas itu. Daud itu punya tanggung jawab. Dia punya keinginan jelas apa itu? Menjaga kambing domba yang 2-3 ekor. Dia bukan termasuk gembala upahan. Kalau gembala upahan kalau satu dicuri binatang ya sudah nanti tak cariin yang warnanya sama. Gak gitu Daud. Daud menjaganya. Dia kejar binatang buas itu. Kalau binatang buas itu bangkit melawan kata Alkitab dia tarik janggutnya dan dihajarnya binatang itu. Dari rasa tanggung jawab inilah dilakukan di mana? Di tempat yang tersembunyi. Orang lain gak lihat, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Sampai satu saat Tuhan bukakan sebuah kesempatan. Saya percaya Tuhan itu bekerja di area itu. Keinginanmu harus jelas. Visimu harus jelas. Karena itu jangan terserah. Di dalam terang itulah engkau bisa melihat visi Anda. Di dalam terang itulah kok Anda bisa melihat keinginanmu dengan jelas. Apa yang menjadi keinginan hatimu. Karena biar pagi ini mari kita bawa kehidupan kita di dalam terang Tuhan. Supaya dari situ Anda bisa diberkati. Dari situ Anda bisa dituntun oleh Tuhan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidup Anda. Karena itu terang. Izinkan terang ada dalam hidup Anda. Dan terang itu akan mengusir kegelapan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat kami berjalan di dalam terang Tuhan. Tolong kami dan terangi hati kami. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu. Itu yang kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Berkati orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkesusahan. Tuhan kau lindungi mereka, kau jaga, kau berkati mereka. Biar mujizat-Mu terjadi buat hidup mereka. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Biar sungguh-sungguh hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pagi. Pukul 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Dan biar ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat Anda. Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda bisa
terus diberkati dengan info-info rohani dalam kehidupan Anda. Karena itu tetap semangat, jalani hidup ini tinggallah dalam terang Tuhan. Tuhan berkati. Bye-bye.